Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, submateri kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Namun, kali ini kita akan membahas kerajaan Kalingga dan Mataram Hindu. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holing adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan para utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada abad ke-6. Berbeda dengan kerajaan lain pada umumnya, kerajaan Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan terletak di lembah Gunung Merbabu. Pendiri kerajaan Kalingga adalah keturunan dinasti Shailendra, yang nantinya menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Shima yang berkuasa antara 674 sampai 695 Masehi. Kerajaan Kalingga didirikan oleh Prabu Ashumurti. Tahta Prabu Ashumurti digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Prabu Ashugeni. Prabu Ashugeni memiliki dua orang anak, yaitu putranya bernama Wasudewa, Kiratasingha, dan putrinya bernama Wasumurti, Shima. Pada awalnya, tahta Prabu Ashugeni digantikan oleh Prabu Kiratasingha, putranya. Namun, wafatnya Prabu Kiratasingha membuat tahta digantikan oleh suami dari Shima yang bernama Prabu Kartikeyasingha. Prabu Kartikeyasingha wafat dan Ratu Shima pun menggantikan suaminya tersebut sebagai pemimpin kerajaan. Nah, bisa dikatakan, kepemimpinan Ratu Shima lah yang membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Peninggalan sejarah kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakau, Desa Lepak, Kecamatan Grabat, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, kelasangka, trisula, cakra, bunga teratai dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Yang kedua adalah Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah munculnya tokoh bernama Dapunta Selendra, yaitu anak dari Santanu dan ibunya bernama Bhadrawati sedangkan istrinya bernama Sampula. Menurut Profesor Dr. Andes Bucari, Dapunta Selendra merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang kemudian berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Yang ketiga adalah Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang keempat adalah Candi Bubrah. Kerajaan Hindu berikutnya adalah Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berdiri sekitar abad 8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa letak kerajaan Mataram Hindu ada di Medan dan Pokpitu. Dinasti yang pernah memerintah Mataram kuno, yaitu 1. Dinasti Sanjaya, bercorak Hindu, 2. Dinasti Shailendra, bercorak Buddha, dan 3. Dinasti Isyana. Berikut raja-raja yang pernah memimpin, yaitu 1. Raja Sana, raja yang pertama, 2. Raja Sanjaya, keponakan Raja Sana, 3. Rakai Panangkaran, 4. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, 5. Sri Maharaja Rakai Warak, 6. Sri Maharaja Rakai Garung, 7. Sri Maharaja Rakai Pikatan, 8. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, 9. Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang, 10. Sri Maharaja Rakai Diah Balitung. Berikut ini merupakan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Mataram Hindu. Yang kedua adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo merupakan nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Di kompleks candi ini terdapat 9 buah candi. Candi ini ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra abad ke-9, tahun 927 Masehi. Yang ketiga adalah Candi Dieng. Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan Candi Dieng menempati dataran pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, memanjang arah utara-selatan sekitar 1900 meter dengan lebar sepanjang 800 meter. Yang keempat adalah Candi Sambisari. Candi Sambisari merupakan candi Hindu, Siwa, yang berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisinya kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta ke arah kota Solo, atau kira-kira 4 km sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan dibangun pada dekade awal abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Shailendra. Itu tadi penjelasan tentang Kerajaan Kalingga dan Mataram Hindu. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng agar kamu mendapatkan update terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.